Terbongkar. BBRI apakah ke 4090? Terungkap kasusnya. Video kali ini kita akan membahas mengenai dari saham BBRI ya, yang mana saham BBRI ini itu banyak dipertanyakan oleh sebagian investor atau banyak investor ya, yang khususnya dia punya stok di saham BBRI. Nah, isu-isu yang sekarang ini tuh sangat fenomenal ya, terkait mengenai fundamental yang sudah mati. Terus BBRI itu bakalan hancur dan banyak sekali rumor-rumor yang sangat menakutkan yang menyebabkan kita itu takut mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kita akan ungkap mengenai saham BBRI ini itu bagaimana sih strateginya ke depan Pak Firman, dan sebenarnya ada kasus apa sih yang terjadi di saham BBRI ini kok kenapa dia turun ya. Tenang aja Bapak Ibu, kita akan memberikan data kepada kalian. Dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian ya. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, topik kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini. Ya, ini yang menyebabkan kenapa kok saham BBRI itu turun ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita dapatkan dari tempo.com ya, bahwa Bank BRI atau BRI ya, permudah manajer investasi ya, BRI hadirkan multi share class. Maksudnya ini apa? Apa hubungannya Pak Firman? Ya jadi untuk saham BBRI ini tuh masih di maintain, harapannya apa? Para manajer investasi, kalau kalian itu mungkin ya, kalau orang-orang biasa menyebutnya para bandar ya, seperti itu, ini akan maintain mengenai dari saham BBRI. Nah makanya orang-orang yang tadinya beli di saham BBRI di bawah itu mereka melakukan take profit karena ada sebuah produk terbaru mengenai dari saham BBRI ini ya. Apa sih Pak Firman produk barunya itu apa ya? Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita dapatkan sumber informasinya dari bisnis.com ya, hari ini tanggal 14 November pukul jam 5 sore. Nah, ini ditulis oleh Anissa Kurniasari Saumi bahwa BI bakal kembangkan produk SSF Index asing atau underlying dari Nikkei dan Hang Seng. Itu apa sih Pak Firman? Jadi istilahnya short selling. Apa itu short selling? Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Nah, di sini kalau kita ketahui ada AB. Jadi AB itu adalah anggota bursa. Anggota bursa itu siapa? Ya, sekuritas. Nah, ini yang sudah bergabung ya saat peluncuran itu ada PT Bina Rakta Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan juga Pintrako Sekuritas. Nah, yang di bahasa Jawanya itu didapuk, yang jadi LP atau liquidity provider atau kalian sebut market makernya itu PT Bina Arta Sekuritas ya, sebagai liquidity provider ya ini ya. Kalau orang-orang yang nggak ngerti ini bandar lah. Bandar itu istilah kasar Bapak Ibu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu itu mudeng istilah. Jadi ini yang menjaga market mengenai dari saham BBRI. Nah, tapi ada sebuah temuan yang menarik di saham BBRI ini Bapak Ibu ya. Saya mohon untuk kalian jangan di skip video kali ini ya, agar kalian itu tidak gagal paham ya. Dan sekelas dari saham BBRI itu adalah ini saham-saham yang liquid, saham-saham yang fundamentalnya bagus, saham-saham yang yang mayoritas pemegang sahamnya itu banyak ya. Salah satunya ada saham BBRI. Nah, SSF ini itu masih
apa namanya yang berlaku saat ini itu adalah BBRI, BBCA, MDKA, Telkom dan juga ASI. Masih 5 aja. Kenapa kok ini Pak Firman? Dan di channel sebelah itu bahwa fundamental itu sudah mati. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya namanya dia juga influencer. No problem, enggak masalah ya untuk mencari popularitas. Nah, tapi tenang Bapak Ibu, ada kami yang selalu setia membantu Bapak Ibu untuk mencarikan data-data. Nah, kayak gini. Nah, saham BBR ini tuh turun. Hari ini turun. Ya. Pertanyaan apakah nanti bakalan ke 4.100 Pak Firman? Itu sangat diskon sekali. Kalau kita tujuannya adalah untuk investasi ya saya pinginnya seperti itu. Diturunkan ke bawah. Tapi kan faktanya saya pribadi kan saya melakukan 4 trik di saham BBR ini. Saya juga trading, saya juga swing, saya juga investasi dan juga saya scalpingan di saham BBRI. Loh, BBRI kok bisa buat scalpingan Pak Firman? Loh, bisa. Semua bisa, yang penting itu kalian itu tahu triknya. Ya, seperti itu. Nah, makanya cara-cara seperti ini itu saya share di kelas kami Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya saya nggak mau bikin kelas, tapi dari beberapa rekan-rekan ya yang pengen Pak Firman tolong bikin grup ya, bikin grup kita dibina dengan betul ya secara bagaimana sih cara kerja pasar modal itu dan alat-alat apa yang dipakai ya kami ajari. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, kami hanya membina bagi orang-orang yang pengen bisa aja. Kalau yang nggak pengen ya nggak usah ya, dan yang butuh dan mampu titik. Oke, lagi. Nah, di sini yang menjadikan sebuah menarik ya di saham BBR itu. Dan kalau saya lihat riset ya, tim kami itu riset, oh ternyata kalau yang membahas bahwa saham BBR bakalan turun itu yang nonton banyak sekali. Wah, ini saya luruskan dulu. Ya, saya luruskan dulu, tenang aja nggak apa-apa. Ya. Jadi, saham BBR ini itu sengaja memang diturunkan ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tadi yang saya katakan yang sudah punya barang di saham BBRI jauh-jauh hari ya seperti ini tuh mereka TP Bapak Ibu. Nah kalau kalian pengen ketahui ya seperti ini penampakannya. Nah jadi orang-orang yang di situ investasi di saham BBRI di harga 105 sampai di harga 700-an ya mereka itu take profit ya. Jadi ya mereka jual di sini. Namun ada investor yang terbaru ya. Investor yang terbaru mereka itu melakukan pembelian ya ini ya. Agak lumayan nih yang hijau ini, yang biru ini ya. Ini pembelian sekarang ini masih aktif ya, seperti itu. Nah, satu sisi ya rata-rata orang-orang yang nge-hold ya di saham BBRI rame ini tuh mereka jual dulu. Ya, penjualannya itu berapa Pak Firman? Ya banyak ya Bapak Ibu ya. Namanya aja sorry. Namanya ada investor ya. Jadi ya jangka panjang ya. Jadi orang-orang yang di situ nabung TP dulu lah karena ini ada produk terbaru yang diluncurkan oleh bursa kita ya. Seperti itu yaitu adalah SSF atau single apa itu? Intinya short selling lah seperti itu. Jadi investor kakap itu Bapak Ibu ya atau investor trader profesional ya itu kalau misalkan marketnya lagi bearish itu mereka libur nggak mau dagang ya lebih baik jalan-jalan ke luar negeri atau kemana sambil menunggu market maker itu distribusi jualan terus. Tapi khusus di saham BBRI ini pada tanggal 12 kemarin itu sudah berlaku SSF. Jadi intinya SSF itu adalah ketika kalian belum punya barang saham BBRI itu bisa jualan dulu. Ya, jadi misalkan nih ya saham BBRI ini turun terus nih. Oh Pak Firman, saham BBRI itu turun terus. Turun terus ini Pak Firman. Nah, Bapak Ibu langsung jual aja di situ, jebret di 4.500. Nah, nanti kalian itu ditebus ya
ketika harga sahamnya turun baru ditebus. Nah, kalian tinggal nanti dihitung untuk persentasenya. Nah, itu memang sudah dibolehkan. Nah, kenapa kok demikian? Kenapa kok ada produk itu, Pak Firman? Ini kan nggak boleh. Ya mungkin ada sebagian komunitas ya yang nggak membolehkan ini, no problem, nggak masalah. Ini market. Ya, kita sampaikan dulu. Jadi sistem seperti itu. Ya. Nantinya siapa yang diuntungkan, Pak Firman? Yang diuntungkan para investor, kakap. Yang kedua lagi sekuritas. Yang ketiga lagi pajak. Untung semua. Ya. Nah, kenapa kok BI ini tuh berani meluncurkan hal tersebut? Karena di negara-negara yang sudah maju itu sudah menerapkan hal ini. Cuman di bursa kita itu baru dilakukan. Nah, makanya orang-orang yang beli di bawah ini yang sudah beli di bawah mereka take profit. Ya, take profitnya itu sampai berapa sih Pak Firman yang menjadikan kita itu panik selling? Khawatiran ini bakalan turun lagi nggak? Saya takutnya ini nanti jeblok ke harga 3.000. Waduh. No problem, enggak masalah Bapak Ibu ya. Ini kita lihat kan. Jadi selama beberapa ini ya, sudah berapa? Sebulan ya kalau kita cek ya. Nah, di sini ya, sampai sebulan. Jadi BBR itu dia net sell ya Bapak Ibu ya. Nah, ini distribusi terus. Seperti itu. Nah, tapi ada sebuah temuan yang menarik di saham BBR ini. Ketika orang-orang itu panik selling, retail itu panik selling, ada yang memborong. Siapa sih Pak Firo? Nah, ini loh penampakannya. Nah, ini saya akan lihatkan. Ya, di sini. Nah, kalau kita lihat pada jam 4 sore tadi, ini broker retail nih ya. Ini retail nih partial, ada AZ, KI, YP, CC, YP, PD, XC dan lain sebagainya. Itu diborong sama AK dan juga BK. Ini loh, ini foreng asing semua yang makan. Ya. Terus yang jualan ya sebagian ada yang domestik ya. Ini retail nih, pecah-pecahan ini retail nih, ada AT jualan kayak gitu. Tapi diborong sama mereka, sama asing. Ya, dan kalau kita lihat untuk database-nya, ya ini yang melakukan pembelian itu RX. Ini kok RX kok tiba-tiba beli, itu siapa ini? Pemain baru ya. Biasanya kan AK sama BK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalkan kalian itu mungkin ya biasa ngelapak di saham BBR itu ada nama-nama broker yang tiba-tiba muncul, itu akan bakalan ditandai. Ini siapa ini? Pemain baru atau bukan? Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Biasanya kalau para bandar ini tuh mengidentifikasi seperti itu. Kira-kira ini siapa pelakunya? Ya, ini ya kayak gitu. Nah, di sini. Nah, transaksi di saham BBR itu tadi hari ini tuh ya dia agak sepi, cuman 724 miliar. Jadi sudah melandai ya. Karena kebijakan SSF apa ini? Single saya lupa ini. Ya. Nah, SSF ini baru dilaksanakan pada tanggal 12 kemarin. Ini tuh dimanfaatkan hal tersebut. Ya, jadi di short selling. Kalian belum punya barang saham BBRI, kalian pinjem sama sekuritas. Ya, sekuritas itu sudah punya stok yang ada di bawah, pinjemin. Ya. Nah, di situ kalian bisa jualan. Ya, habis itu nanti ketika di bawah kalian bisa tebus seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian itu marketnya lagi bearish ya atau turun, itu bisa melakukan hal ini ya kayak gitu. Nah, pertanyaan kembali Pak Firman, kenapa kok mereka asing itu masuk ya? Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi asing itu masuk tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, pertanyaannya apakah saham BBR itu bakalan ke 4090? Saya pengennya ngantri di situ. Ya, misalkan seperti itu, ada yang pengen ngantri di situ. Ya, yang asing itu nggak bakalan
belum tentu sampai ke situ. Jadi tinggal sesuaikan dengan trading plan-nya kalian. Khususnya asing ini juga mereka sudah punya trading plan. Makanya ketika panic selling, mereka itu borong konsisten. Ya, apalagi ada influencer yang mengatakan, "Oh, fundamental itu sudah mati dan lain sebagainya." Ngeri ya. Seperti itu. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang namanya market itu dinamis, seksi. Ya. Kita kesampingkan itu. Karena kalau dalam berbisnis itu ya kayak gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kadang kita itu yang tujuannya adalah investasi itu menjadi kekhawatiran atau ketakutan. Loh kenapa? Karena yang masuk dari saham BRI itu uangnya bukan 1 juta 2 juta. Rata-rata itu di atas 100 juta. 1 miliar, 5 miliar, 20 miliar. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya normal saja. Mereka pasti kekhawatiran. Tapi bener nggak sih Pak Firman, BBRI itu bakal ke situ? Nah kalau kalian tujuannya adalah investasi, borong aja, ngapain takut? Ya, itu lagi diskon. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lah, apa yang menjadi mereka itu nggak takut Pak Firman? Apa? Tolong dong kita itu bantu. Nah, di sini loh. Ini kan biasa saya sudah katakan, ya, seperti itu bahwa saham BBR itu laba bersihnya itu terus meningkat. Satu, yang utama ini meningkat. Yang tadinya pendapatannya itu 19,2 triliun kini naik menjadi 45,0 triliun. Terus naik. Karena tujuan investasi itu adalah dua, mendapatkan pendapatan setiap periode tahunan. Ya. Karena untuk saham BBR itu rajin bagi dividen. Ya, bener gak sih Pak Firman bahwa saham BBR itu rajin bagi dividen? Nah ini loh tak lihatkan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini untuk mengedukasi Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Ya, Pak Firman ini bikin kita ini pom-pom dan lain sebagainya. Tenang aja Bapak Ibu. Nggak, saya nggak bermaksud pom-pom. Urusan beli atau jual itu urusan kalian. Saya hanya membacakan data aja. Nanti kalian bisa untuk menganalisa sendiri ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya lihatkan BBRI ya. Ini BBRI. Nah, BBRI ya. Seperti ini. Nah, benar gak BBRI itu bagi dividen rutin? Ya benar. Nah, nanti BBRI itu akan ada proyek event. Eventnya apa Pak Firman? Jadi eventnya itu adalah bagi dividen. Di bulan apa? Januari dan juga Maret. Dan BBRI itu rutin. Dalam satu tahun itu bagi dividen 2 kali. Ya, setiap bulan Januari dan juga Maret. Di bulan Januari kemarin itu 84 perak per lembar. Nah, kalau dalam satu lot 8.000. Kalian punya berapa lot? Silakan kalian bisa dihitung. Nah, di bulan Maret berapa bulan lagi itu bagi dividen 235. Tahun kemarin. Kalau kita lihat dari net income-nya itu berkembang, dia akan pasti tambah. Ya, seperti itu. Kemarin itu 235 perak per lembar. Nah, kalau satu lotnya Pak Firman, satu lot kan ada 100 lembar. Ya. Ya, jadi sekitar 23.000. Secara total ya sekitar 30-an ribu per satu tahun satu lotnya. Harga sekarang berapa? 450. Murah apa enggak? Menurut saya murah. Kok murah Pak Firman? Ya liquid barangnya kok. Wah ini harganya tuh mahal, nominal mahal. Kalau yang nama investasi itu dilihatnya dari apa? Valuasinya. Pak ini bukan Mercy harga baja loh Pak. Harganya tuh mahal loh. Bodoh amat. Dia sudah memberikan yang namanya laba bersih atau net income sudah pasti stabil. Apalagi ini bank milik negara ya, BUMN pasti akan di maintain. Makanya kenapa kok saham BBR ini turun asingnya tetap masuk ya, karena dasari dari itu ya seperti itu. Terus apalagi yang menjadikan asing ini tuh masuk di saham BBRI? Ya, dia itu saham BBRI itu masuk di indeks LQ45 dan juga Kompas 100 serta IDX 30. Yang mana
saham BBR itu dari 700-an lebih emiten yang melantai di bursa efek kita, BBR itu yang terbaik. Masuk ke dalam kategori 30. Dan masuk yang terbaik itu 5 yang dijamin sama BI melakukan SSF. Ya, single apa itu? Short selling lah seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, inilah ini ya. Dia masuk ke short selling. And short selling. Jadi ketika saham BBRI turun itu kalian bisa jual dulu, nanti tebusnya di bawah, kan untung. Boleh nggak Pak Firman seperti itu ya, nanti kita kerjain sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ini yang menjadikan saham BBRI itu liquid dan menarik. Nah, Pak Firman, lo ini lo asing itu dia jualan. Dia tuh jualan. Nah, ini lo. Ya, memang secara nettingnya pada hari itu asingnya total 207 miliar. Tapi kan ini yang beli sama yang sell ini kan beda sekuritas biasanya. Dan juga beda orang. Ya, jadi kalian itu jangan berpatokan dari sini. Ya, seperti itu. Sebagian ada yang dijual, sebagian ada yang ditampung. Biasanya yang namanya market maker atau trader profesional itu mereka itu masuk kanan pakai akun kanan, keluar pakai akun kiri. Teknik tersebut itu sudah saya jelaskan di kelas kami secara gamblang. Ya, harapannya apa? Untuk mengedukasi kepada investor. Ya, khususnya investor kakap. Retail ada nggak Pak Firman yang masuk di situ? Ada. Kita di situ ada beberapa kelas ya, yang mana silahkan kalian nanti bisa masuk. Karena tujuan kami itu adalah membantu investor biar tahu bagaimana cara berpikirnya pasar modal itu bekerja. Jadi ya mohon maaf bagi para buzzernya mimin itu ya nggak bakalan mampu masuk di kelas kami, nggak bakalan. Ya karena apa? Ya mereka dapatkan sumber data atau sebuah wawasan itu dari beberapa sumber-sumber opini-opini. Ya nggak bisa. Loh tapi kok Pak Firman membiarkan? Ya nggak apa-apa. Ya, jadi seperti inilah dalam mengedukasi ya Bapak Ibu ya. Kita tanpa pamrih ya, tetap ya. Untuk penyadaran itu nggak mudah, nggak gampang. Ya. Seperti itu. Ini yang menjadikan alasan kenapa kok saham BBRI turun. Ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kok saham BBRI itu memang sengaja dibawa turun ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan seperti itu biasanya dilakukan di akhir tahun ya, menjelang akhir tahun. Mereka itu memindahkan dananya dari akun A ke akun B. Nah, makanya ini tuh ya biasa kami lakukan juga seperti itu. Nah, makanya kami itu punya beberapa akun sekuritas. Karena kita juga sama kayak liquidity provider atau market maker cara berpikirnya. Karena satu sisi ya kami juga diajari di dunia perkuliahan khususnya di ekonomi ya. Itu teknik menjadi seorang manajer investasi yang benar itu seperti apa ya, kayak gini cara kelola dananya seperti itu. Nah, Pak Firman ini kayak menggebu-gebu ini, kayak bocil dan lain sebagainya. Apa betul Pak Firman itu trading di saham BBRI? Nah, ini loh Bapak Ibu ya. Saya juga kebetulan di saham kan punya beberapa akun sekuritas ya. Jadi sebagian ya juga ada yang khusus untuk yang scalping atau trading ya, trading dagang cepat di saham BBRI ya. Ini memang ya mohon maaf ya kalau saya dagang di saham BBRI ini ya memang yang khusus yang dana besar saya tradingkan untuk di saham BBRI ya. Jadi ya seperti ini ya. Jadi ya saya ini yang dari BBRI nih, saya rutin juga seperti ini. Jadi satu sisi saya nggak pom-pom di saham BBRI, jadi ada yang akun khususkan untuk trading ya, ada yang saya khususkan untuk swing, ada yang untuk investasi. Kenapa kok hal itu dilakukan Pak Firman? Karena ini itu sebagai untuk manajemen resiko ya, atau risk management saya. Nah, ini itu yang biasa kalian sebutkan itu adalah diversifikasi ya. Jadi seperti itu, nggak perlu khawatir.
Nah, bagaimana Pak Firman ini saya nyangkuti Pak Firman ya 100 juta, ada yang 100 juta, 1 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Nggak usah khawatir, tenang saja ya. Nah, ini saya sudah bikinkan wadah untuk kalian ya, yang mungkin kalian sudah ikut di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, nggak apa-apa ya, itu namanya masih proses belajar ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian kepengen masuk ya silahkan bisa hubungi nomor di bawah ini, bagi yang kepengen aja ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita cek mengenai dari saham BBRI itu, kalau kita lihat ya, untuk stok RSI-nya itu dia naik ya. Time frame-nya berapa? Bulanan. Ya, dia itu naik. Loh, kenapa kok naik Pak Firman? Apa yang terjadi kalau kita pakai time frame bulanan? Jadi kalau pakai time frame bulanan itu digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah takut. Ya, ada opini-opini seperti itu, nggak usah khawatir kalau kalian itu punya trading plan. Yang salah itu kalian beli sahamnya itu ikut-ikutan atau ngasal, itu berbahaya. Kalian di saham itu nggak boleh main-main, karena itu uang kalian. Ya, kalian cari uangnya itu berat sekali. Ya, seperti itu, nggak boleh ngasal. Jadi benar-benar kalian itu harus bisa ngelola. Bagaimana caranya ngelolanya Pak Seman? Ya, setidaknya alat-alatnya ya, terus cara berpikirnya, bagaimana sih cara pasar modal itu bekerja, itu ada apa aja. Kita kalau pingin ngecek saham yang bakalan terbang itu ada alatnya nggak Pak Firman? Ada. Ya, di kelas kami saya edukasi juga di situ. Dan Pak Firman, saya dananya cuma sekian. Bisa nggak kita dapatkan dana yang lebih besar lagi untuk average down atau dan lain sebagainya? Bisa nggak? Ada semuanya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di kelas-kelas lain itu nggak diajari. Ya, nggak diajari, nggak ada yang dibimbing. Paling kalau di kelas-kelas lain itu diajari, oh kita beli di sini, nah ini jual di sini, beli di sini. Tapi nggak tahu dasarnya itu dari mana belinya. Ya, nggak bakal ada yang ngajari. Ya, karena mereka itu ya bukan pakar pendidik. So nggak apa-apa, no problem, nggak masalah. Yang terpenting itu masih di dunia investasi pasar modal daripada ngeslot. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, tenang aja. Masih ada Pak Firman ya, yang setia mendampingi Bapak Ibu semuanya ya. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi nggak perlu khawatir. Loh Pak Firman, ini kan kalau kita lihat time frame daily-nya itu dia RS-nya itu turun. Berarti dia itu masih kuat, agak turun lagi. Ya, seperti itu. Ya, karena di sini untuk stok RS-nya itu menurun. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian tujuan investasi, ngapain takut? Jadi kalau investasi itu di hold. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu harus bisa memilah dan juga memilih. Karena untuk metode cara kita dagang saham itu ada berbagai macam teknik. Ya. Ada yang tekniknya itu day trading, scalping, swing, dan juga investasi, itu beda. Caranya beda. Nggak bisa dipukul rata. Nah, makanya banyak sekali tuh orang yang dari ikut ini sudah bayar 20 juta. Bahkan ada yang berapa? 20 juta ya Bapak Ibu ya. Industri keuangan ini seperti itu ya. Berani itu. Terus ada yang di situ ada beberapa tingkat kelas dan lain sebagainya. Bayarnya segitu mahal ya. Lah terus saya tanya, hasilnya apa? Nggak ngerti Pak, nggak tahu caranya. Oh. Nah, kalau di kelas kami itu cuma sekali aja Bapak Ibu. Sekali, nggak usah ikut lagi, nggak usah. Jadi ketika kalian itu sudah di sini sudah bisa mengelola, saya bimbing dan sudah bisa cuan secara konsisten, Bapak Ibu bisa mandiri. Ya mungkin di situ kalian bisa komunikasi dengan beberapa komunitas calon kami yang sudah saya bina ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau secara swingnya Pak Firman bagaimana? Ya menarik. Rasanya ya di sini menarik. Ya, di saham BBRI ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ISG kita bagaimana? Ya, turun lagi, nggak jadi, naik. No problem, enggak masalah. Tapi kan di sini ya pembelinya banyak. Nah, ISG kenapa kok rontok itu di sektor perbankannya itu masih turun?
Ya, seperti ini. Biasanya perbankan ini yang pemberat IHSG. Benar nggak sih perbankan pada turun? Nih kita lihat. Ya, valuasi ya betul. Mayoritas bursa kita kayak perbankan itu lagi distribusi. Jadi biasanya kalau ada kebijakan baru atau apa yang mereka take profit dulu, yang akhirnya kan yang menjadi korban kan orang-orang yang ikut-ikut itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada BRMS, BBRI, BBCA, Bumi, Telkom, BRI, Pani, Adaro semua rontok ya. Jadi ya sini itu turun. Nah, ini bank apa namanya emiten-emiten terbesar. Ibu, no problem, enggak masalah. Ya, itu sebuah anomali atau sudah siklusnya. Nggak perlu khawatir, ngapain, nggak takut. Ya, seperti itu. Nah, ini menit ke-30. Duh, lama ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu nanti bisa bermanfaat ya. Seperti itu, tenang aja. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Strateginya. Tadi sudah saya sebutkan siapa yang mengakumulasi, pemainnya siapa, fundamental dan lain sebagainya sudah saya katakan, dan ada informasi kenapa dan lain sebagainya. Nah, kita baru ke analisanya. Ya, seperti itu. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu untuk menyusunnya. Dari sebuah permasalahan kita olah, terus apa, variabel apa, baru ke analisanya. Kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Semoga Bapak Ibu ngerti, mudeng. Ya, dan nggak skip. Kalau yang nggak skip itu biasanya maki-maki di sini nanti ya. Ini bakalan muncul nih orang-orang yang nggak suka. Nah, oke, lanjut. Nah, berhubung subscriber kami itu mayoritas yang paling banyak itu adalah para fundamentalis atau yang lebih ke investing. Ya, banyak sekali. Nah, setelah itu nanti ke swing, setelah itu yang untuk yang trading itu bagaimana caranya Pak Firman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalian kalau misalkan untuk tujuannya investasi ya Bapak Ibu ya, ingat investasi jangka panjang ya, jadi nabung. Silakan kalian mulai bisa nabung di saham BBR ini di harga 4450, terus di 4430 dan juga di 4370. Nah, kalian kalau turun lagi BBR ini menarik nih di 4274, support kuatnya ada di harga 490-an ya di saham BBR ini. Jadi silahkan kalian itu kalau masih punya power dan lain sebagainya bisa untuk akumulasi lagi. Pak, sudah mentok Pak, ada dana lain nggak? Ada, di kelas kami saya jelaskan. Ya pakai dana apa kayak gitu. Tanya aja tuh sama mereka alumni kami. Ya, ada yang namanya compounding interest, itu kalian bisa pakai hal tersebut ya kayak gitu. Nah, ini nanti jualnya di mana Pak Firman? Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini gapnya sudah mulai tertutup ya di saham BBR ini. Nanti kalian bisa jualan nih di harga 4570 kalau itu nggak sabar ya, yang mungkin sukanya pingin cepat. Kalau barangkali turun nanti kita bisa share lagi Pak Firman, boleh, no problem, enggak masalah. Nah, nanti kalian bisa jual juga di harga 4694 serta di harga 4900 kalau kan itu agak slowly nyantai ya. Atau enggak ya kalian bisa jualan di harga 4300 dan juga di harga 5600 ya. Serta di harga 6450. Pak Firman, BBR ini bisa naik lagi enggak atau ATH all time high? Bisa. Ke 7.000 bisa nggak Pak Firman? Bisa. Ke 10.000 tentu saja bisa. Kapan waktunya? Tahun depan. Ya, harapannya tahun depan. Kalau prediksi saya, kalau menaikkan saham BBR itu 4 bulan ini juga bisa naik kenceng kok. Yang di sini juga ada ini ya, catatan juga sejarah di ini ya, sejak di harga 3.000 pernah naik juga dalam waktu 1, 2, 3, 4 bulan aja bisa mencapai ke 4.900. Ya, itu powernya dari saham BBRI. Jadi nanti ya bullish kenceng. Ya, kayak gitu. Nah, yang pakai SSF itu ya mungkin habis ya. yang nggak pakai SFW itu ya untung ya, jadi seperti itu. Jadi silakan nanti dimanfaatkan ya. Untuk saat ini yang sudah MUU itu yang bisa dipakai itu dari Ajaib Sekuritas, Pintraku Sekuritas, dan juga ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pakai sekuritas apa?
ya. Nah, ini yang bisa dipakai ya. Nah, ini. Nah, kebetulan kami salah satunya juga ada. Ini ya, Pintra Sekuritas, Bina Arta Sekuritas. Kalau kalian pakai itu, yaitu. Cuman ya ini bandarnya yang menjaga ini ada Bina Arta Sekuritas. Ya, dia yang menjaga. Jadi memang satu sisi tujuan LP ini itu adalah menjaga likuiditas. Jadi nggak sembarangan ketika orang itu borong menurunkan semaksimal, menaikkan secara maksimal, nggak bisa. Jadi mereka yang tujuannya itu adalah menjaga market. Jadi penurunan itu nggak serta merta langsung 100% nggak bisa. Jadi ya pentingnya liquidity provider itu seperti itu. Ya, apa sih itu Ahman, liquidity provider itu apa? Bandar-bandar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya ya, nggak usah khawatir. Jadi mungkin istilah-istilah yang nyeleneh atau yang kasar di channel ini tuh yang mungkin muncul karena ya kayak gini Bapak Ibu. Ya karena mayoritas investor yang ada di Indonesia ini tuh mereka bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, dan mereka memang punya uang tapi untuk literasi keuangannya memang belum ya, seperti itu. Jadi kita bahasanya yang mereka bisa kira-kira bisa dicerna oleh beberapa usia lanjut ya, seperti itu. Bahasa keuangannya biar bisa mudeng gamblang lah, seperti itu. Yaitu adalah sebuah teknik. Oke ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Pak Firman, kalau untuk trading bagaimana Pak Firman? Atau yang short selling Pak Firman, kebetulan saya punya itu. Jadi kalian nanti bisa langsung dijual sell, kalau misalkan nanti turun kalian tinggal top up aja, langsung tebus, seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, bisa melakukan hal tersebut, boleh. Pak, saya nggak melakukan hal itu Pak. Mungkin kalau praktek kayak gitu di ajaran kami itu nggak boleh ya, nggak apa-apa, nggak usah ya. Jadi kita juga harus menghargai tersebut ya. Nah, tapi mengenai hal ini tuh perlu ya dikaji sih, yang sebenarnya saya nggak ini ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Pak, yang trading Pak, ya silakan kalian mungkin di HK ya di harga 4.500 sampai di harga 4.010. Nanti kalian bisa jualan di harga 4.500 dan juga di harga 4.560. Ya jadi ya kayak saya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Jadi akun saya yang ini tuh saya gunakan untuk ya memanfaatkan momentum ya, ketika market maker atau asing itu masuk berpartisipasi, saya juga memanfaatkan hal tersebut. Bong 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 bong, keluar masuk keluar masuk masuk. Seperti ini ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang untuk investasi bagaimana? Apa kabarnya Pak Firman? Ya tetap saya hold karena kan satu sisi saya juga harus mendapatkan yang namanya dividen secara konsisten. Jadi seperti jadi ya tenang-tenang aja walaupun kita hidup di desa di kota terpencil ya, atau di Pekalongan ya Bapak Ibu ya, tapi so far ya setidaknya nggak inflasi lah, khususnya dana saya ya nggak inflasi. Yang penting cukup, lebih dari cukup ya, karena ya kita bisa mengenal yang namanya dunia pasar modal ya. Mungkin kalau saya nggak kuliah di S1 ekonomi ya mungkin nggak bisa kayak gini ya, dan alhamdulillah ya bisa studi lanjut sampai S3. Kalau dari mana kalau nggak dari pasar modal. Tapi tetap saya harus mengedukasi kepada masyarakat apapun caranya, kalau bukan saya itu siapa lagi gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ada yang orang itu nanti bakalan turun dan lain sebagainya. Itu yang namanya market itu dinamis, jadi seksi. Jadi tinggal peran Bapak Ibu saja ya, mau ke market itu mau kayak apa ya, mau cara cuan secara konsen atau bagaimana, tenang aja. Jadi di sini juga sudah saya sediakan ya kelasnya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas ini silakan bisa untuk masuk atau hubungi saja. Yang mungkin Pak Firman saya nggak bisa caranya seperti ini, nih sudah ada nomor WA ini, tinggal hubungi saja bagi yang pengen. Kalau nggak pengen nggak apa-apa. Untuk warga Goto tenang ya, habis ini Bapak Ibu tenang aja ya, nanti juga kita akan bahas. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit review mengenai dari saham BBRI ini ya. Kasusnya sudah saya ungkap ya Bapak Ibu ya, jadi kenapa dan targetnya itu bagaimana semua sudah ungkap. Nah ini untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami, kita juga ada beberapa level kelas ya, nanti silahkan bisa untuk masuk. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang pengen masuk di kelas kami ya.
sejak 2 tahun yang lalu. Sangat fanatik sekali ya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita baru bikin grup baru 1 tahun ya Bapak Ibu ya, dan alhamdulillah banyak sekali pengikutnya. Dan ini hasil kerja tim kami di bulan Oktober kemarin ya, di saat marketnya itu rontok atau turun, kita masih bisa profit ya. Kita rekomendasi ada 48 stok yang terdiri, profitnya ada 38, hold-nya ada 1, top loss-nya 9. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman cara gabungnya? Trading saham ini itu diklik ya Bapak Ibu, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung nanti pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau nggak rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara itu. Kenapa Pak Firman? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada bonus stop loss-nya 1-3%. Kami akan rekomendasi pukul jam 15.50 sampai 15.57 ya. Nanti kalian tinggal beli aja ketika sore, ketika paginya tinggal jualan seperti itu. Pak, level 1, 3 dan juga traktir kopi itu apa? Jadi ketika kita itu lagi live streaming seperti ini ya, mungkin kalian bisa tulis-tulis apa, nanti ya kalian bisa itu. Jadi atau level ini tuh kalian akan dapatkan notifikasi aja ya. Jadi seperti itu. Silakan kalian bisa untuk gabung ya seperti itu. Nah, yang tadi saya katakan untuk kalian yang mungkin ya Pak Firman saya gaptek ya, ini klik aja nih di bawah ini bit.ly kelas Pak Firman ini, atau ini ya nomor WA di sini ditulis, dihubungi saja, itu WA pribadi saya langsung ya. Kalau bukan nomor itu penipuan Bapak Ibu, tenang aja ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami. Nah, nanti kalian itu akan masuk seperti ini ya. Nah, di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham Desember angkatan yang ke-14 ya Bapak Ibu, angkatan ke-14. Alumninya banyak sekali ya. Nah, itu hanya kita agak perkecil ya Bapak Ibu ya, cuman 10 orang saja. Nah, kita akan adakan 8 kali pertemuan dan diagendakan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalian yang dari Amerika, mungkin dari luar negeri ya kalian bisa masuk di kelas itu. Kita masih ada promo, silahkan bisa masukkan saja yang kemarin tanya promo itu, tapi ya terbatas, silahkan bisa masuk. Keburu kehabisan ya, karena langsung habis biasanya itu ya. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya, tapi kami nanti ajari ya cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok. Di situ juga ada ya seperti itu, yang mungkin RDN kalian itu terbatas, yang mungkin bisa masuk di situ ya Bapak Ibu. Nah, Pak Firman saya nggak mau masuk di kelas, saya pengennya langsung rekomendasi aja dari Pak Firman, boleh ya. Ini ya, ada level 1, 2, 3 ya, dan juga 4 ini apa sih Pak Firman? Jadi itu adalah sebuah rekomendasi. Apa bedanya? Semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang kalian dapat itu semakin tinggi. Jadi jumlah rekomendasi makin banyak. Jadi nanti win rate-nya itu bakalan banyak. Nah, kalau yang level 4 itu yang per tahun. Jadi kalian cuma registrasi sekali, nanti dapatkan selamanya ya, selama 1 tahun nanti dapatkan rekomendasi. Nah, terus ada yang kelas privat juga pasti cuan, kelas awal investor pemula ya, VIP juga. Di situ kalian akan dapatkan materi dan juga rekomendasi selama 3 bulan ya. Jadi seperti itu. Tapi nggak ada ininya apa namanya live trading bareng, nggak ada ya. Setelah di situ materi saya sampaikan, nanti ya di situ Bapak Ibu tahu teknisnya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang kelas medium investor pemula. Nah, ini kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi selama 1 tahun dan juga live trabar 3 bulan. Jadi kalian akan dapatkan live trabar selama 3 bulan. Live trabar itu apa? Trading bareng. Jadi setiap pagi pukul jam 9:30. Ya kayak tadi saya dagang BBRI itu tadi ya. Itu cuma 30 menit aja. Jadi bisa seperti itu. Ya, terus ada yang kelas pro, dan ini tuh yang kalian pingin dibimbing terus ya.
sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Kalian akan dapatkan materi secara online, live trabar itu unlimited sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa. Kalau belum bisa belum saya lepas ya, seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian yang mungkin kalian itu pinginnya offline ya, ketemu saya langsung ya, kita juga ada ya. Kalian mau ini di wilayah Jawa ya Bapak Ibu ya. Kalian mungkin dari orang Jakarta, Bekasi, Jogja, Surabaya itu sudah termasuk itu semuanya. Nanti kita ke tempat kalian, tenang aja, nggak usah kalian ke sini, kita yang ke tempat kalian. Jadi lebih ada waktu dan jamnya itu kapan Pak Firman biasanya ya. Kalian tinggal janjian aja, kita menyesuaikan orang-orang yang kepingin ya. Jadi memang support kita itu biar orang itu biar tahu bagaimana cara kerja pasar modal seperti itu. Nah, ini yang dari luar Jawa atau dari luar negeri ya, kami juga ada. Kalian dari Amerika, terus dari Singapura atau dari Malaysia, Korea, kalian juga masuk di yang itu ya, yang nomor 4 ya. Seperti itu. Yang ini yang mungkin dananya di atas 1 miliar ke atas ya. Seperti itu, kita kasih edukasinya ya, materinya, terus tak kasih tahu alat-alatnya apa aja, dan terus bagaimana sih Pak Firman cara gitu kembangin asetnya biar kita itu naik-naik terus ya, seperti itu. Atau kalian punya perusahaan besar ya, kalian pengen diverifikasi dana kalian itu untuk ketika di saham itu biar bisa mengcover biaya pajak kalian atau biaya karyawan. Ini kalau kita diverifikasi ke saham ini ya sangatlah bisa ya Bapak Ibu ya, karena satu sisi ya kami juga ada yang bisa berhasil mengcover biaya keuangan perusahaan tersebut di khususnya di saham ya, seperti itu. Ya, atau Pak Firman saya ingin IPO ya, tenang, kami akan dampingi untuk kalian. Yang terpenting itu kalian itu aset itu meningkat, karena saya itu adalah tipenya orang yang suka melihat orang itu sukses. Ya, kalau orang-orang yang menderita dan lain sebagainya itu saya kasihan. Apalagi di situ dikejar-kejar pajak ya. Kayak gitu Bapak Ibu, tenang aja, kami juga akan maintain dan juga akan membuster ya, atau membuat perusahaan Bapak Ibu itu biar bisa survive ya, maksudnya seperti itu. Makanya saya kuliah sampai S3 itu, apa yang ilmu yang saya dapatkan nantinya bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya, dan khususnya channel yang sudah support channel ini ya Bapak Ibu di semuanya. Terima kasih bagi para buzzer kami ya, terima kasih bagi para subscriber kami yang sudah nonton sampai selesai ya. Tanpa kalian mungkin channel ini tuh nggak bisa besar ya Bapak Ibu ya, dan tutur kata saya yang mungkin nggak enak di Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Jadi saya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bahas dari saham Goto ya, seperti itu. Tenang aja Bapak Ibu, tunggu aja.